Hai guys, kembali lagi video barunya dan video kali ini kita bakal lihat tentang ICT market structure. Oke, sebelum kita masuk video, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Kalian benar-benar kalau mau belajar fokus dengan apa yang aku sampaikan ke kalian. Ambil note dulu, backtest dulu di chat kalian biar kalian memahami lebih mudah. Oke guys. Sebelum kita masuk ke ICT market structure, gue mau bahas sesuatu dulu dan disclaimer untuk saat ini karena banyak orang lihat yang mentor-mentor di luar sana lihat video-video dan mereka berubah dari trend lain ke ICT konsep. Aku nggak tahu gara-gara apa, dan banyak banget pakai video saya dan bikin edit video saya sebagai video mereka dan mereka kasih jual di luar sana. Dan hati-hati guys, ini saya tidak terima uang atau saya tidak tanya bayar itu bayar. Saya tidak satu orang pun saya tidak minta uang apapun. Jadi jangan bayar ke siapa-siapa. Pikir aku yang kasih tahu ke kalian, no, this is not me, that's not me. Dan aku cuma upload di YouTube doang dan semuanya itu gratis. Kalau kalian mau tanya sama saya juga boleh tanya di Telegram juga, itu juga free sama sekali dan saya nggak pakai biaya-biaya apapun. Oke, hati-hati guys, jangan kalian kena tipu dan nanti bilang ke saya ini saya kena tipu diganti rugi. Saya tidak bakal tanggung jawab karena itu bukan, saya sudah kasih disclaimernya. Jadi itu bukan salah aku. Kalau kalian masuk kena tipu dari orang, ya itu kalian harus tanggung sendiri. Oke guys, langsung aja kita masuk ke video. Oke, ICT market structure. Oke, kita tahu market structure dan video awal-awal pas kita mulai itu basic market structure kita wajib tahu. Karena kenapa? Kalau basic sudah menjalankan di otak kita, kalau kita lihat advance itu lebih jelas sama sekali. Oke, jadi apapun, gimana pun, kita harus tahu structure. Structure is the key to the roadmap. Jadi kalian, apapun news, apa itu news NFP atau CPI, semua bekerja dengan structure. Gimana pun market structure is a structure. Drawn liquidity is a drawn liquidity. Drawn liquidity adalah market menuju ke mana. Itu yang drawn liquidity. DOL, kita bisa dibilang DOL, gitulah. Jadi kalau kita menggunakan market structure, kita wajib tahu market lagi mau kemana. Kita tidak bisa sembarangan masuk ke trading, masuk ke 15 menit, dan mark highs and low, swing high dan swing low, dan taruh PDRA, yaitu FBG order block. Kita nggak bisa sembarangan gitu. Karena kalau di higher time frame kita nggak tahu market mau kemana, kita nggak bisa pakai lower time frame. Itu yang utama. Banyak di Telegram saya lihat ya, saya kasih tahu dulu di sini. Banyak yang saya lihat di Telegram, mereka tandain 15 menit atau 1 jam dan tanya ke saya, ini benar nggak, itu benar nggak. Sebelum kalian tandain itu salahnya saya juga, karena kenapa di awal saya bikin market structure, aku kasih tahunya di 15 menit. Makanya kalian ikut juga ya. Saya akan berubah di sini. Tapi kalian wajib nonton itu juga karena itu basic banget. Kalau kalian sudah tahu basic, itu lebih gampang untuk memahami, oke? Kalian belum nonton dulu basicnya. Jadi kalau kalian sudah tahu basic, ya saya nggak tahu, kalian harus wajib tahu. Oke guys, jadi kalian tahu dulu market structure itu awalnya apa itu retracement. Aku ada videonya, market structure playlist juga ada retracement juga. Jadi dua-duanya kita wajib tahu karena kenapa? Ini yang sangat menjalankan di market. Jadi kita harus tahu market retrace dari mana, market jalan dari mana, dari gimana market itu bentuknya gimana. Kita wajib tahu itu dulu, baru kita bisa tahu lebih advance. Jadi kalau ICT market structure tidak ada beda sama sekali, tapi kita pikir dengan logika dan kita follow the market. Kita ikut belakang market. Kalau market menuju ke salah satu level dari bawah ke atas, misalnya, nih lihat guys, dari atas ke bawah, kita harus tahu di bawah ada apa. Kenapa market dari atas menuju ke bawah? Alasannya apa? Salah satunya mungkin ada liquidity. Liquidity bisa jadi apa aja. Kalau kalian belum nonton di liquidity, pasti ada di sini, boleh nonton kan. Liquidity bisa jadi weekly fair value gap atau daily fair value gap, atau kita bisa equal highs and equal. So, salah satu liquidity market lagi kejar.
dari kita wajib tahu higher time frame. Banyak yang chat sama saya, mereka kalian cuman kirim ke saya 15 menit market structure doang. Saya mau berubah itu. Itu memang benar, saya memang kasih tahu di video 15 menit. Tapi itu basic market structure. Ini wajib tahu. Oke, kalian emang oke banget sama lower time frame. Tapi video kali ini kalian fokus. Dan video sebelum juga, saya pertama kali apa aja kalau upload point of interest, kalau upload critical concern, semuanya pasti ada high time frame. Kalian cek dulu semua video. Pertama saya benarkan high time frame, baru saya masuk ke lower time frame. Kalau kalian kirim ke aku lower time frame doang, kalian tidak pernah kirim high time frame. Di chart juga saya lihat cuman ada lower time frame. Lower time frame tidak kasih tahu market mau kemana. High time frame doang bakal kasih tahu market mau kemana. Kalau kita nggak tahu high time frame, misalnya kalau kita nggak tahu weekly day fair value gap di sini market menuju ke bawah di high time frame, kita baru bisa menggunakan lower time frame. Jadi jangan kalian pertama kali masuk ke chart, jangan masuk ke 15 1 jam dan tandakan market structure dari taruh premium diskon gini dan tanya aku kalau masuk ke sini bisa sell nggak? Aku nggak tahu. Kalau lower time frame memang benar. Kalau high time frame aku nggak tahu market lagi di mana. Ini prosesnya di mana? Emang di chart yang tergede itu di lower time frame kayak gini, tapi di high time frame di mana? Bisa jadi di bawah sini atau bisa jadi di atas sini atau di tengah. Kita nggak tahu ini prosesnya lagi di mana di high time frame. Makanya saya bilang kalau kalian cari tahu dulu di high time frame ini kita di mana sebenarnya. Itu yang kita wajib tahu, dari mana dan kita mau sampai ke mana. Kita harus wajib tahu. Itu yang pertama kita wajib tahu. Jadi jangan langsung kalau masuk ke chart, jangan menggunakan 1 jam dan tandakan kayak ginian. Stop that. Karena emang itu kalau gimana pun kalian tandakan, itu memang nggak berguna. Bisa kena ini turun. Tapi kalau kalian tidak tahu high time frame, kalian nggak bisa. Mungkin kalau dia masuk ke premium, turun, tiba-tiba dia naik. Terus kalian bingung, kok structure-nya salah ya? Terus tanya aku, emang itu kenapa naik ke atas? Gara-gara kenapa kalian nggak follow high time frame? Jadi sebelum kalian tandakan proses ini, kalian cari tahu dulu di daily atau weekly atau 4 jam. Harga mau kemana? Harga lagi di mana? Harga mau kemana? Menuju kemana? Cari tahu lagi downtrend atau uptrend. Simple kan? Jadi jangan ulangkan salah ini lagi ya guys. Emang structure itu structure. Kalau kalian menggunakan 15 menit atau 1 jam itu emang structure is structure. Tapi kalian harus tahu di mana kita menggunakan lower time frame, di mana kita menggunakan higher time frame. Oke, kita wajib tahu itu. Oke, dan saya bakal kasih tahu di sini. Oke guys, jadi kita butuh beberapa kunci untuk mengetahui yang benar-benar market structure adalah satunya kita butuh displacement. Displacement itu penting. Kalau kalian tahu displacement itu movement yang sangat kuat. Kayak contoh, ini low, market turun, pullback, break lagi. Ini yang movement yang sangat agresif, mentandakan market lagi menuju ke bawah. Itu bisa ada fair value gap weekly di bawah, fair value, pokoknya PDRA apa aja bisa ada di bawah. Market kalau displacement, kita kalau lihat displacement, kita langsung harus cari di high time frame market, kenapa dia displacement ke bawah, kenapa candlenya displace, ada apa di bawah. Market kalau menuju ke mana, kita harus cari tahu dia mau kemana. Di high time frame, bukan di 15 menit, di high time frame dulu. Kunci 1 displacement, sama dengan di sini juga atas ke bawah, bearish bullish sama aja. Yang premium diskon itu kalian sudah tahu. Kalau kita ada dealing range, contohnya kalau ada swing high dan swing low, itu kita ada premium diskon, itu simple aja, dealing range-nya itu simple, dan kita ada PDRA juga simple juga. Saya sudah kasih tahu point of interest dan PDRA itu so simple. Kalau kalian belum nonton dulu video-video sebelumnya. Oke, semuanya kalian nonton dulu biar kalian tahu apa yang saya maksudnya. Oke, PDRA bisa jadi fair value gap
atau apa aja, salah satu PDRA, market lagi pullback menuju ke bawah. Kenapa menuju ke bawah? Salah satu PDRA ada di bawah juga. Dia bakal target PDRA ini dari high time frame. Oke, ini contoh. Dan PDRS. Ini tiga kunci kita harus butuhkan. Dan kedua adalah, gimana pun, kalian dengar ya, gimana pun, kalau high time frame tidak jelas. Misalnya contoh, kalau di high time frame ada low, high, dan market lagi di sini. Candle-nya lagi atas ke bawah. Jangan menggunakan trading. Skip aja deh itu. Kalian fokus dengan clear displacement. Itu yang kita butuh. Kalau di akumulasi, kalau kalian masuk ke waktu itu, kalian pasti hancur. Dia naik terus turun. Kita nggak tahu. We are not market maker, atau we don't know. Itu market bukan $1 atau $2 bisnis. Itu miliar dollar bisnis. Jadi kita harus hati-hati. Oke, market lagi mau turun. Kita mau ikut. Di mana kita bisa ikut? Ketika market turun dan pullback, kita bisa ikut di sini. Itu yang kita retracement kita panggilkan. Salah satu kita bisa ikut di sini. Kenapa dia pullback? Ketika dia pullback, dia bakal bikin failure swings. Failure swings adalah pas dia pullback, dia bikin higher low terus. Nanti ketika dia sudah sampai salah satu PDRA di premium level, ketika harga mahal, pas harga mau turun, ini low semua bakal jadi liquidity. Itu bisa kita katakan trendline liquidity semuanya. Pokoknya itu beda konsep liquidity. Oke? Jadi cuman saya mau kasih tahu, jangan fokus dengan lower time frame dulu. Kalau kalian buka chart, cari tahu higher time frame mau kemana. Oke, itu yang penting banget. Dan kita harus fokus dengan displacement. Kalau tidak ada displacement, jangan menggunakan trading. Tolong. Bisa, apa aja bisa terjadi. Jadi hati-hati ya guys. Oke, ini yang satu lagi adalah ini. Kalian kalau menemukan displacement di previous high. Misalnya kita ada point of interest di atas sini. Market lagi naik kan. Misalnya market lagi dari bawah ke sana, market lagi naik. Kita butuh apa? Displacement. Kalau market lagi naik, kita butuh displacement. Di sini lihat. Kita butuh displacement, retracement, PDRA, baru dia naik. Kalau di sini kita lihat, market susah displacement. Dia tidak bisa displacement di high yang terakhir. Kenapa dia tidak bisa displacement? Alasan satu. Harga mungkin aja dia tidak masuk ke area diskon. Harga masih di area mahal. Yang kedua, market bisa dia tiba-tiba naik dari tengah sini dan naik sini. Dan dia tidak ada displacement. Tidak kuat naik ke atas. Dia bisa retracement sampai ke bawah sini. Baru bisa naik dari sini ke atas. Bisa juga. Ini ada di retracement video. Nonton dulu retracement video. Bisa sampai kayak gini juga. Jadi hati-hati. Kalau belum ada displacement, kalian harus fokus di area ini. Area ini bisa jadi manipulasi. Accumulation, manipulation, distribution. Jadi structure itu structure. Kalau kita bullish ya kita harus tetap bullish. Tapi kita harus fokuskan adalah dia kenapa tidak bisa displacement ke atas. Kenapa ini terjadi? Satu, alasan apa? Belum bisa masuk ke area diskon, belum ada yang masuk ke diskon, atau dia mau retracement lebih dalam, biar yang di sini semua buyer diambil sell side liquidity semuanya, dan baru dia gerak ke harga mahal. Oke, ngerti guys? Semoga kalian ngerti. Jadi ada dua skenario, satunya dia displacement, itu yang kita tahu. Oke, market displacement, oke, market lagi mau ke sini, tapi ada di mana market tidak bisa displacement. Kenapa? Market bisa jadi retracement yang paling bawah atau dia belum masuk ke area diskon. Itu so simple ya. Jadi hati-hati ketika harga, makanya saya bilang fokus displacement, fokus di mana harga tidak bisa displacement. Jadi ketika ada posisi gini, kalian harus hati-hati. Jangan buy di sini. Bahaya. Dan ini semua saya bilang higher time frame, bukan lower time frame. Kita belum masuk ke lower time frame. Ini semua higher time frame. Kalau kalian di sini, ini semua higher time frame.
bukan lower time frame. Dan saya bakal kasih tahu contoh di chart di high time frame. Nah, kita belum masuk ke lower time frame. Kita lihat dulu high time frame, baru kita masuk ke lower time frame. Jadi video kali ini yang pas kalian nonton, jangan langsung masuk ke chart 15 menit atau 1 jam. Masuk high time frame. Pilih satu high time frame biar kalian bisa lihat chart dengan menggunakan high time frame. Gua bakal kasih tahu beberapa contoh dari ini sampai ini. Oke, kita lihat pertama. Kalau kita masuk ke chart, kita cari tahu dulu market mau kemana, dari kenapa market menuju ke bawah, kenapa market menuju ke atas, dan structure-nya bearish atau bullish. Oke guys, kalian perhatikan di sini, saya bakal kasih tahu di high time frame. Kalau ini sekali lagi ya, kalau kalian masuk ke chart, apa aja itu chart terserah. Tapi kalian kalau masuk, jangan masuk ke lower time frame. Itu salah. Jangan masuk ke 15 menit. Kalau kalian nggak tahu high time frame-nya. Kalau kalian lihat di sini, market apa yang terjadi. Ini 4 jam. Market apa yang terjadi. Kalian lihat aja. Stop video, lihat. Market apa yang terjadi. Market lagi kemana. Atau market lagi apain. Kalian lihat aja. Di 4 jam kalian lihat. Kalian tahu nggak market menuju kemana dari 4 jam? Satu pertanyaannya. Kalau kalian bilang iya, saya nggak tahu dari mana kalian bilang. Tapi kalau bilang nggak tahu, itu memang benar. Kita nggak bisa tahu. Tapi kita taunya apa? Market lagi displacement ke atas. Displacement. Market lagi displacement ke atas. Dia lagi bullish. Trendnya lagi bullish. Ini lagi displacement. Dan kalian perhatikan, di sini kenapa lagi ada fail to displace. Tadi saya contohkan, ini. Contoh ini, kalian lihat. Kenapa di sini tidak bisa displacement high yang sebelumnya? Ini, di sini, kalian perhatikan di sini. Atau kenapa di sini tidak bisa? Kalian lihat di sini, ketika harga lemah close, dia belum termasuk ke area diskon. Kalian lihat, dia naik, terus turun lagi, di diskon, baru dia naik lagi. Itu yang saya tadi contohkan. Di sini kenapa dia lemah? Dia naik, tapi di sini masih ada fair value gap. Dan kalau ini menghitungnya sudah masuk ke diskon, kalian taruh dari sini ke high ini. Tapi kalian lihat apa? Di bawah ada masih area point of interest belum di refill. Yang void, yang imbalance masih belum di refill. Kalau dia susah lemah ketutup ke atas, dia tidak bisa displacement, dia bakal turun, ambil PDRA, baru dia naik. Itu yang saya tadi contoh di sini. Kalau kalian tidak ambil notes-nya, kalian tidak bakal ngerti apa yang saya bahas. Kalian nonton 100 kali juga tidak bakal tahu. Apa yang tadi saya sebutkan di sini, kalian wajib tahu. Baru bisa ngerti apa yang saya contohkan di sini. Oke? Kenapa dia lemah, nggak bisa close ke atas. Dia mau cari PDRA. Atau sell side liquidity, atau PDRA yang masih belum kena kalau dia uptrend. Misalnya, kalau market lagi naik, tapi dia tiba-tiba turun di tengah area ini, dan dia akumulasi. Kalian apa yang gunakan di situ? Kalian nggak usah trading di situ. Kalian nggak usah. Kalian fokus saja displacement. Sesudah akumulasi, kalau market displace ke atas, baru cari PDRA di sini. Jangan cari langsung ketika harga akumulasi. Tutup aja chart, cari yang lain, chart lain. Jangan di situ, guys. Oke? Jadi kalau kalian lihat di sini displacement sudah tahu. Yang fail to close, tidak bisa displacement kata. Kenapa juga kalian sudah tahu. Tapi satu lagi kita belum tahu market mau kemana sih sebenarnya. Kita belum tahu itu. Dan kita belum masuk ke lower time frame. Kita nggak butuh kalau high time frame belum jelas apa yang kita masuk ke lower time frame kan nggak make sense kan. Jadi kalau kalian tahu kenapa lagi market dari sini lagi naik terus, kenapa? Kalau kalian belum tahu menjawabnya apa, kalian langsung masuk ke high time frame lagi. Kalian lihat kan kita lagi 4 jam lagi bullish. Kita masuk ke high time frame lagi biar kita bisa lihat apa ada di atas. Itu yang kita butuhkan. Kenapa dia lagi naik di 4 jam? Aku nggak bisa tahu kok ada apa ya di atas sini. Ada apa sih sebenarnya kita nggak bisa tahu. Ya, kalau mau tahu, masuk ke high time frame lagi. Kita masuk ke daily. Kalian bisa lihat apa?
di sini. Market lagi turun, sekarang lihat naik. Kita belum tahu ada apa di atas. Tapi di sini kalian bisa lihat apa? Salah satu fair value gap dengan order block. Tapi belum tentu bisa jadi market reverse nggak. Belum tentu. Apa yang saya bilang yang video kemarin. Kalau market bullish di sebelah PDRA semua bakal gagal. Kalau kalian belum nonton, kalian nggak mungkin tahu, makanya nonton dulu. Kalian baru tahu kalau basic video market structure semuanya belum tahu. Apa yang saya jelas di sini tidak bakal tahu. Jadi nonton dulu semuanya dari nol. Dan kalau kita buy model, lagi kita bullish, yang semua PDRA di kiri semua bakal fail, bakal apa bisa dibilang tidak bisa menggunakan. Kita nggak bisa menggunakan dari kiri. Kalau mau kita menggunakan dari bawah, dari kita mana di kita lagi trending, kita harus menggunakan dari bawah. Dari kiri semua bakal fail. Ingat, kalau TikTok di live yang orang-orang bilang dari atas ada support resisten. Kalau ketika harga turun, ya udah kita bisa cari PDRA dari atas ke bawah. Kalau kita naik buy modal, apain kita melihatin ini? Kita tidak menggunakan. Kalau kalian masih percaya di live TikTok, dan TikTok mereka bilang ada support yang kuat di sini, that totally bullshit. Aku nggak tahu mereka punya gimana analisa, tapi that's all. Itu tidak bakal bisa menggunakan. Kalian lihat di sini. Misalnya, kalian taruh di sini, lihat harga masuk turun, apa yang kalian pikir? Oke, kita gas sell di sini. Apa yang terjadi? Udah. Apakah kalian lihat di lower time frame di sini, misalnya 4 jam di sini ada PDRA, kalian buy? Apa yang terjadi? Sampai. Tapi kita masih belum tahu market lagi mau kemana. Pertanyaannya itu, jangan lupa, ini cuma konsep aja saya bilang, yang kiri PDRA semua gagal. Kenapa? Kita lagi buy. Tapi kalau kita belum jelas di daily, kita lagi kemana, pindahkan lagi high time frame, weekly, masuk ke weekly, apa yang terjadi? Lihat. Nih, kita lagi di sini. Apa? Kalian bisa lihat nggak sekarang? Market kenapa naik? Bisa jelas nggak kalau di weekly? Sekarang pertanyaan aku. Kalau weekly, kita lagi di mana? Dan kita menuju ke mana? Dan di 4 jam, kita kenapa dari bawah naik ke atas? Pertanyaan ini aja. Lihat di weekly apa yang terjadi. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan lower time frame. Kita tidak butuh sekarang. Kita butuhnya nanti aja. Tapi kita harus tahu kenapa market lagi naik. Time frame 4 jam. Kenapa lagi naik? Kita ada sell model. Market lagi turun di weekly. Di weekly time frame, di minggu time frame weekly ini, kalian lihat. Market lagi sell. Kalau kita ambil swing high to low, market lagi retracement ke atas, di mana ada order block dengan fair value gap di sini. Kenapa saya menggunakan ini? Karena di weekly kita lagi sell model. Jadi semua PDRA di atas ke bawah bisa kita pakai. Kalau dari kiri adat itu tidak bisa. Itu bullshit. That's not gonna work. This gonna work. Jadi apa yang terjadi weekly, harga masuk ke area premium. Dan ada order block dengan fair value gap. Di 4 jam kenapa market naik ke atas? Gara-gara ini. Sekarang paham guys, kenapa lagi market naik. Ini caranya cari tahu market menuju kemana, market kenapa mau ke sana. Itu yang kita butuhkan. Itu harus clear dulu. Kalau kita tahu, kalau kalian pilih pair ini, kalian bisa bullish sampai 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 3, 4 minggu, kalian bisa tetap buy. Kalau sudah tahu market mau kemana. Kalau tidak tahu market mau kemana, masuk ke 15 time frame. Dan kalau ada bearish atau bullish sell, buy. Nggak tahu apa-apa gimana mau sell dan buy. Itu yang pertanyaan saya. Jadi stop lihat lower time frame. Lihat dulu high time frame. Cari tahu kenapa market mau naik, kenapa dia mau naik, alasannya apa, ada apa di atas. Dan itu clear ya guys, sudah clear banget. Ini saya tidak bisa jelas lebih dari ini benar-benar clean banget dan sudah clear banget. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini market lagi naik dan sudah sampai area point of interest. Kalau kita turun balik ke 4 jam, kalau kita lihat market lagi naik kan. Kenapa naik? Di atas ada weekly fair value gap dengan order block.
market lagi sell model di atas. Kalau 4 jam kita lagi buy model. Sesimpel. Jadi kapan bang kita bisa menggunakan lower time frame? Pasti banyak yang tanya. Karena kenapa? Kita sudah tahu 4 jam lagi kita bullish kan. Sekarang kita bakal lihat tentang lower time frame, oke? Sekarang sudah jelas ya guys. PDRA kalian sudah tahu, saya nggak mungkin mau kasih tahu karena saya sudah jelas. Kalau kita bullish, kita fokuskan apa PDRA di bawah. Kalau kita bearish, kita fokuskan PDRA dari atas. Dan kita tidak butuh dari kiri atau kanan. Kita butuhnya ikutin sama trend PDRA aja, oke? Itu sangat-sangat clear sekarang. Dan kita lanjutkan next partnya, itu ada lower time frame structure. Oke, akhirnya kita bisa sampaikan di lower time frame structure. Oke guys, sekarang kita masuk ke lower time frame. Oke, sebenarnya lower time frame memang agak sulit karena kalau di higher time frame, kalau kita lihat di sini, pasti ada internal high and lows. Pasti dimanapun pasti ada internal high and lows. Kalau kita bisa lihat di lower time frame, pasti banyak banget guys. Internal high dan low itu pasti banyak. Pasti bingung kalian. Tapi kalian sudah tahu lah swing high, swing low gimana menemukan. Semuanya ada di video sebelumnya. Jadi kita harus wajib tahu, oke? Kalau kita mau menemukan yang swing low yang benar, kita wajib harus masuk ke area diskon. Itu yang wajib banget guys. Itu kita, kalau ada salah satu video ada retracement, saya bilang ketika harga turun ke short term lo sudah ambil, kalau harga naik itu bisa jadi swing low. Tapi sekarang kalian lihat, kalau harga belum masuk ke area diskon, itu belum bisa jadi swing low. Tetap harga mahal, belum harga murah. Jadi pas kita beli di sini, market bisa naik dikit dan turun lagi ke bawah. Di sini apa yang terjadi? Oke, harga tidak bisa display ke high sebelum. Jadi market turun, tapi dia naik, tiba-tiba dia turun lagi ke area diskon, baru dia naik. Itu yang terjadi banyak kali. Jadi jangan ambil swing low kalau harga belum masuk ke area diskon. Oke. Ini cuma saya kasih contoh aja. Jadi kalian sudah tahu gimana menemukan swing high dan swing low, internal dan eksternal. Nanti video berikutnya saya bakal bahas. Ini saya bahas dulu structure-nya, oke? Jadi gimana kita menggunakan lower time frame structure? Salah satunya di higher time frame PDRA. Jadi kalau kita lihat di sini ada apa? Low. Ini high time, misalnya kalian pikir ini adalah 4 jam, oke? Ini 4 jam, dan kita ada displacement ke atas. Ada low, dan kita ada break in market structure. Di 4 jam ini kalian pikir ini adalah 1 hari atau 4 jam atau apa terserah. Tapi ketika harga masuk diskon di high time frame, kita menemukan apa di high time frame? Adalah salah satu PDRA. Itu bisa jadi breaker, fair value gap, apa aja terserah. Tapi kita pasti menemukan salah satu PDRA di sini. Ketika harga masuk ke PDRA, kalian fokus apa? Harus fokus dengan lower time frame structure. 1 atau 30 menit, 1 jam atau 15 menit. Terserah mau menggunakan apa. Itu kalian pilih sendiri aja. Backtest kalian pilih sendiri. Ketika harga masuk ke high time frame PDRA, kalian harus wajib pakai lower time frame structure biar kalian bisa buy atau sell lebih mudah, jangan lebih susah. Misalnya ketika kita nggak bisa tahu guys, itu masuk ke kita retracement, tapi kita masuk ke PDRA mana kita nggak bisa tahu. Kalau kita bisa pakai OT level, kita bisa pakai OT, optimal trade entry level juga kita bisa pakai, dan market juga bisa dia turun ke breaker juga naik juga. Tapi kita nggak bisa tahu di mana dia bisa retracement. Jadi kita fokusnya apa? Kita fokusnya ada enggak ketika harga masuk ke diskon, ada enggak PDRA, dan ketika menemukan PDRA, ada enggak di lower time frame 1 jam atau 13 menit atau 15 menit, ada enggak structure, displacement, dan retracement, break lagi. Ada nggak structure? Nggak mungkin kalau ada kayak gini, pasti ada kayak gini. Saya kasih contoh ya. Jadi ketika harga masuk ke PDRA, pasti ada apa? Higher high, terus ada internal structure, terus ada higher high baru. Ketika harga masuk ke low,
Ini yang swing low menjadi swing low, ini yang area diskon, ini yang premium. Jadi masuk ke apa di sini? Salah satu PD area dari lower time frame. Kita lihat PD area dari higher time frame, kita harus lihat PD area dari lower time frame juga. Jadi konfirmasi dari higher time frame kita bullish dan di lower time frame structure juga kita bullish. Di sini kalian harus wajib lihat lower time frame. Jangan cuman masuk ke chart lihat lower time frame dan mau buy sell. Kalian wajib tahu high time frame mau kemana, menuju kemana, dia lagi apain. Kita harus tahu, misalnya kalian sudah tahu ini ya, kalian sudah tahu ini kan, ketika harga masuk ke diskon, kita bisa beli dengan structure di lower time frame. Ini. Tapi ada skenario satu lagi, adalah ini guys. Ini guys, kadang market tidak bisa displace. Yang tadi gua contoh, kadang market susah displace ke atas. Kenapa? Mungkin salah satunya harga tidak masuk ke diskon, atau harga masih di area mahal, area premium. Jadi kita harus wajib punya pikir logika aja. Ketika kita bullish, kita lagi bullish, dan kita ada apa? Kita ada high time frame structure di sini. Ini 4 jam ya. Ketika kita punya high time frame structure, ini market susah, lemah, close ke atas. Jadi market lagi mau turun ke bawah. Kita tahu kita lagi bullish, tapi di high time frame market belum masuk ke area diskon. Tapi kadang juga ada masuk ke diskon, kadang belum ada. Tapi market susah, dia belum bisa displacement ke atas sini. Kenapa? Kita harus pikir logika. Salah satunya market mungkin belum masuk ke diskon, atau market mau di pre-retracement, atau ada fair value gap. Tadi gua contoh di sini, kalian lihat. Di sini kenapa lihat guys? Kalian retrace, itu market retrace naik lagi. Tiba-tiba dia susah close ke atas, turun sampai bawah sini. Kenapa? Ada fair value gap. Sama di sini juga. Ketika harga susah di sini, kita gimana tahu? Kita harus pakai lower time frame structure. Di sini juga bisa pakai. Kita pakai di sini, kita bisa pakai di sini juga. Kita harus tunggu apa? Kita tunggu dia naik lagi, turun secepat. Dia susah naik lagi, dia langsung turun. Tapi jangan lihat candle langsung sell. Kalian masuk ke lower time frame structure lagi, sama. Masuk ke lower time frame structure di sini, area sini. Kalian lihat, ada enggak structure di sini lower time frame? Harga naik, turun, terus ada internal high, internal low, balik lagi ke PD area di lower time frame. Ini higher time frame ya. Ini saya bilang kan lower time frame ketika harga tidak bisa close ke atas. Jadi ketika harga tidak bisa close ke atas, market naik lagi di sini. Kena PD area di lower time frame structure, dia lanjut penurunan. Kalian bisa sell juga, kalian bisa buy juga ketika harga lagi naik. Sama aja kalau kita bearish, sama aja kita juga. Saya mah nggak mau ulangin itu, videonya terlalu lama. Jadi saya cuma kasih tahu di bullish, kalian nanti backtest di bearish juga, oke? Jadi ini guys, kalian bisa sell juga dari atas ke bawah, kalian juga buy juga dari bawah ke atas. Dua-duanya kita bisa, tapi kita wajib tahu high time frame mau kemana. Lebih enak sell atau buy, itu kalian harus pilih sendiri. Kalau tiba-tiba kalian sell di sini lagi tiba-tiba naik, itu kita nggak bisa salah market karena kita lagi bullish. Itu bisa terjadi. Kita nggak ada kayak strategi 100%. Tapi kita bisa lihat probability-nya. Kalau kalian mau sell ya boleh. Kalau nggak mau sell, nunggu masuk ke PD area low, ya it's okay. Itu up to you. Itu terserah kamu. Kalau mau ambil high probability atau low probability, itu kalian harus pikir sendiri. Oke? Dan satu lagi, higher time frame juga sama, di lower time frame juga sama PD area-nya. Tidak ada berubah dengan PD area. Dan internal high dan internal low saya bakal jelaskan di video selanjutnya, dan yang external liquidity dan internal liquidity juga saya bakal jelas di video berikutnya. Oke, tapi kalian jelaskan dulu ini. Ini wajib tahu guys, di mana kalian mau lihat sell dan buy. Oke, saya bakal kasih contoh
di chart juga, di mana kalian bisa menggunakan ini. Oke, ini yang contoh ya guys, gimana kalian bisa lihat chart dari nol juga. Ini saya sekali lagi contoh. Tadi juga contoh, ini juga salah satu contoh. Kalian lihat di sini. Di sini kalian lihat market tadi kemarin-kemarin ini naik, tiba-tiba market lagi turun. Tapi kalian nggak tahu kenapa lagi turun banget ke bawah. Pertanyaan, sekali lagi pertanyaan, kenapa nggak tahu? Kalau kita masuk ke high time frame lagi, kalian lihat di sini. Ada salah satu fair value gap. Tapi kok di daily time frame kan Abang Shan bilang fokus dengan last displacement. Kalau kita lihat di sini last displacement-nya dari low sampai ke high ini. Ya udah, kalau belum clear masuk ke weekly aja. Kalau lihat weekly, kalian lihat apa yang terjadi di sini. Ada weekly fair value gap. Kenapa market turun ke bawah situ? Gara-gara weekly fair value gap. Kalau kita lihat 4 jam sekarang, lebih clear nggak sekarang? Kenapa market naik sini dan turun ke bawah? Ada salah satu PDRA di weekly. Ketika kena PDRA, market langsung reverse ke atas. Apa yang terjadi? Dari bearish, market berubah ke bullish. Jadi target kita apa? Adalah external liquidity. Kita masuk ke internal. Di sini yang masuk internal dan external liquidity. Nanti video berikutnya bakal jadi ini, tapi cuman saya kasih contoh structure aja di sini. Jadi ketika kita turun, market naik lagi. Jadi kita dari bearish sudah berubah ke bullish. Jadi PDRA yang mana kita harus fokuskan adalah dari bawah. Oke, sekarang kita hapuskan ini dulu dan kita fokus bullish PDRA. Ketika harga naik, kita fokuskan dengan last displacement, swing low to swing high. Dan kita lihat apa? Salah satu kita bisa lihat diskon dengan OTE. OTE terjadi di sini. Ada apa? Fair value gap. Dengan level OTE. Kalian lihat di sini. Ada fair value gap. Kita bisa menggunakan apa? Ketika harga turun dari sini, kita juga sell. Ketika harga masuk ke diskon, dan kita juga bisa buy. Kalian mau pilih yang mana itu terserah. Tapi kita lihat di sini high probability is buy. Kita masuk ke 15 menit dan kita fokus di sini. Oke, ketika harga masuk ke fair value gap, apa harus kalian fokuskan adalah apakah kita sudah break level yang sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat di sini marketnya lagi turun, sell lagi turun di sini. Kalian perhatikan, market lagi turun. Lagi ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan market turun, tiba-tiba dia break ke atas pas kena fair value gap, pas kena point of interest. Bukan sembarangan lihat dia break. Itu sebutkan apa? Market turun ke bawah, area diskon dengan fair value gap. Kita bisa lihat apa? Accumulation, manipulation, distribution. Kita harus wajib pada power of 3 juga. Salah satu accumulation. Kalau power of 3, satunya, kalau kalian nggak tahu PDF ada di grup utama, kalian bisa lihat di link deskripsi aja. Kalian lihat historinya pasti ada PDF-nya. Jadi ada itu di sini ada akumulasi, range, manipulasi, dan baru distribution. Oke? Kita wajib tahu itu. Ketika harga masuk, di sini juga ada manipulation dengan accumulation. Itu panggilkan smart money reversal dari market maker buying model dan sell model. Itu juga video bakal upload juga. Saya juga capek guys jelasin market structure. Jadi minta maaf banget untuk tentang market structure. Oke. Kalau kita lihat di sini ada smart money reversal. Ketika harga dari sell model kita berubah ke buy. Sekarang kita fokus apa? Ketika kita kena diskon area nih, kita fokuskan lower time frame structure. Jangan buru-buru masuk ke di sini buy. Nggak usah, kita nggak usah panik buru-buru buy di sini. Kita lihat dulu apakah market turun, naik lagi, turun. Ada nggak salah satu pattern? Pattern itu bukan chart pattern. Pattern adalah ada higher high baru, lower low baru. Higher high baru, lower low baru. Ada nggak higher high baru, displace? Satu kunci adalah displacement. Ada nggak displacement structure yang sebelumnya? Kalau dia lemah, berarti kita belum reverse ke atas.
Kalau kita sudah ada displacement, kita butuh apa? Kita butuh swing high dan swing low. Kalau kalian perhatikan di sini ada satu displacement. Kalau market mau terlanjut turun, nggak mungkin ada candle-candle tergede ini. Cuman ada langsung naik, langsung turun melanjutkan. Kayak gini nih. Itu naik, ada wick doang. Tidak lemah, nih lihat. Fail. Dia fail to close ke atas. Kalau kita lihat di sini, tetap dia naik. Kalau kita tidak dapat konfirmasi di sini, tunggu aja. Jangan buru-buru masuk. Kita ada waktunya. Jangan buru. Kita bisa buy sampai high ini. Karena kenapa? Kalau 4 jam kita lagi bullish. Kita bisa buy sampai sini. Jadi jangan mau ambil bottomnya. Jangan pikir aku mau ambil bottomnya sampai sini, mau hold ke sini. Enggak usah. Ini kalian lihat berapa chance kalian dapat. Di sini kalian lihat. Kalau ini kelewat, di sini kalian lihat. Deep retracement 1. Kalau low sampai sini. Kalau taruh sini OTI kedua. Terus market sampai sini. Kalian bisa dapat 2 kali entry dari sini ke sini. Jangan buru-buru masuk ke sini. Banyak aku lihat mau catch bottom dan masuk ke sini, hancur di sini. Kalian lihat satu fair value gap, ambil di sini, hancur di sini. Jangan menggunakan itu guys. Cuman kalian masuk ke leg yang kedua. Leg yang kedua, satu sudah jalan, yang satu lagi mau jalan, baru kalian masuk. Dan kalian harus wajib tahu liquidity sweep. Itu yang penting. Kalau market mau naik, tidak mungkin market naik terus. Dia bakal turun, ambil liquidity, internal lows, baru dia naik. Kalian lihat di sini. Ada sweep. Ini di sini kena PDRA baru naik. Dan di sini kalian lihat ada sweep liquidity. Ketika dia naik juga pasti ada sweep. Ketika dia turun juga di sini kalian lihat sweep of liquidity masuk ke area FVG baru dia turun. Di sini kalian lihat sweep of liquidity masuk ke application block baru dia turun. Di sini juga ketika sell atau buy dia bakal ambil sweep of liquidity. Jadi ingat ya, jangan buru-buru masuk ke bawah sini. Tunggu aja dia break, baru ketika dia retracement baru masuk. Oke, itu yang penting. Itu yang market structure kalian wajib tahu di lower time frame. Kalau higher time frame itu biasa, saya sudah kasih tahu. Jadi kalian fokus, oke? Benar-benar kalian wajib fokus. Kalian lihat satu lagi di sini. Market sudah break lagi ke atas. Apa yang terjadi? Kita tandakan low to high. Sekali lagi ke OT level. OT ada apa? Fair value gap. Ketika harga masuk ke di sini, kalian harus fokus apa? Masuk ke 15 menit atau 1 jam itu terserah. Kalian lihat di sini apa yang terjadi. Kalian lihat, ketika masuk ke area fair value gap, apakah saya bilang? Jangan buru-buru masuk, nggak usah. Biarin dia naik. Naik, kalian mau konfirmasi mana? Kalian kalau di sini tidak dapat konfirmasi, ini belum cukup displacementnya. Kalian tunggu aja, dia retracement ke bawah. Dia lihat retracement break lagi ke atas. Ini sudah kasih 80% market mau naik. Jadi kita harus tahu apa? Kalau market mau naik, yang low ini tidak harus break ke bawah lagi. Oke? Ini yang penting kita harus tahu. Tapi kalau kalian belum cukup, oke, aku nggak mau aku pikir masih market bisa terjun ke bawah baru naik. Oke, nggak usah buru-buru masuk. Ketika harga nunggu aja, market turun, break lagi. Di sini ada apa? Sudah confirm market mau naik. Di sini ada market success shift lagi. Terus apa yang kalian mau? Sama aja guys, nggak ada bedanya. Ambil Fibonacci, area OT lagi. Turun naik lagi, ini set entry kedua. Lihat, ada apa di sini? Liquidity sweep. Ada apa di sini? Liquidity sweep di sini kalian lihat. Jadi 1, 2 di sini ke kalian buy sampai sini. Simple kan? Gak usah cari. Kalau kalian pikir oke, aku belum tenang di sini, ya udah biarin dia displacement ke atas lagi. Baru kalian cari. Gak usah buru. Di sini juga gak usah buru-buru masuk. Biarin dia displacement. Turun lagi, cari liquidity sweep. Itu yang penting. Dan gabungkan waktunya. Time and price. Kalau kalian belum nonton video Killzone, nonton dulu, itu wajib tahu. Killzone itu penting banget. Kalau kalian mau masuk ke trade, kalian butuh volume. Jadi volumenya masuk kapan? Ketika ada Killzone. Market ketika buka. London session, New York session. Itu yang penting juga. Oke, kalau kalian mau sell di sini, kalian lihat. Ketika market
di sini. Kalau kalian mau sell ke atas ke bawah, kalian tinggal cari swing high to low dengan security sweep. Itu emang high risk di atas ke bawah. Kalau kalian mau beli dari bawah ke atas itu emang low risk. Karena kenapa? Itu high probability, ini low probability. Itu aja. Kalau kalian lihat di kiri juga, di sini juga ada liquidity sweep baru turun. Ini low probability, ketika harga beli dari sini high probability. Karena kenapa? Kita lagi bullish. Oke guys, semoga kalian sudah paham. Jadi jangan masuk ke lower time frame lagi. Lower time frame ketika harga masuk ke PDRA. Kalau enggak, we don't need lower time frame. Kita butuhnya high time frame. Kita cari tahu high time frame mau kemana, mau sampai kemana. Nih, kita harus cari tahu market mau kemana, sampai kemana, baru kita masuk ke lower time frame. Oke? Semoga structure-nya sudah beres. Jangan kalian bilang masih belum jelas. Saya tidak bakal upload lagi tentang structure. Oke, kita harus lanjut di konsep lain-lain juga. Dan semoga kalian sudah manfaat dengan video ini. Jangan lupa guys, like and share dan subscribe ke channel. Hati-hati guys, penipuan banyak banget di luar sana. Jangan merugikan. Ini semua gratis ilmunya. Dan saya tidak bakal tanya ke kalian, DM ke kalian, kasih uang ini, aku kasih mentorship atau signal atau apa-apa. No, not that bullshit. And take care. Peace out guys. Be safe.